Kalau kemarin kita ceritain full tentang perjalanan menuju Yogyakarta, hari ini kita bakal ceritain 3 hari 2 malam ngapain aja dan kemana aja sih di kota Yogyakarta ini. Jadi ikutin kita yuk, seru-seruan bareng bersama Sweet Potato Family. Hello guys! Welcome to Sweet Potato Family. Halo. Hari ini kita lagi ada di mana? Di Jogja. Ya, itu. Nah, hari ini kita hari kedua guys. Tuh. Kemarin hari pertama kita tuh berangkat dari Kota Bandung melalui tol 21 itu pukul 6 lebih 15 ya. 7. Masuk ke gerbang tolnya jam 7. Oh my god. Duduk sini. Nah, dari tol Buah Batu itu menuju tol Prambanan. Betul. Keluar Prambanan. Ternyata sampai di tol Prambanan itu jam 3 sore. 3. Jadi total perjalanan itu 9 jam, 8 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. 8 jam totalnya kita perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta. Karena sampainya itu jam 3 sore dan Prambanan masih buka ya. Masih Candi Prambanan. Akhirnya kita ke sana deh. Jadi ke Candi dulu. Main ke Prambanan ya. Jam 3 sampai jam 4. Ya, jalannya jauh. 2000 parkir tersedia 2000. Dikira teh udah 2000 orang. Itu teh naon Dira? Hah? Guys, ini Ade. Ke kiri ya. Terima kasih. Terima kasih. Parkir doang. Berarti di sana nanti ada tiketingnya. Terima kasih ya, Kak. Berasa muda ya. Pokoknya pojok sana we meh, teu jauh teuing jalanan. Heeh. Tommy, dadah. Finally, we got a ticket. Setelah itu, kita tinggal ke pintu masuk dan melakukan scan tiket. 1 orang masing-masing, biar masuknya rapih dan lancar. Air mancur, dadah. Abah mau kemana? Sama Umi. Finally, we are in Candi Prambanan. Lihat bangunannya megah sekali kan? Dan terlihat cantik dari jauh. Halo Bapak Dia. Halo guys. Lagi di mana Bapak Dia? Lagi di Candi. Candi apa? Candi Prambanan. Yang satu rewel. Jadi tadi kita stop pointnya 2 kali ya di rest area. Betul. Terakhir di 56. 456 ya. Terus sekarang kita stop pointnya di sini. Candi Prambanan. Untung ya
posisinya. Lewat. Posisinya nggak hujan ya. Padahal tadi di jalan Tadi tol gerimis. gerimis ya. Terus sampai sini panas banget. Tapi nggak banget, masih ada apa? Sedikit lah. Awan-awan. Aduh. Ya udah kita jalan-jalan dulu ya. Mau naik. Apa Bu anaknya Bu? Lagi ini pingin tiger kan? Kita lagi di terowongan guys. Kambingnya ada banyak gitu. Kita mau naik ke sana. Ke sana Bu? Hah? Ke sana enggak? Mana sih Bapak? Nggak tahu. Mana sih Bapak? Atas. Biar capek ini teh. Si Ibu. Sok sama Abah duaan. Pegang. Nah, ini dia patung Brahmana yang berada di dalam candi. Katanya sih, patung ini melambangkan kebijaksanaan dan peran pendeta sebagai penghubung antara manusia dan para dewa. Dulu, candi ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga ruang untuk belajar tentang nilai kehidupan, tentang ketenangan, pengendalian diri, dan keseimbangan hidup. Muter, sok putar, masuk ke sana. Sini. Ke sini muter. Sini. Ngerilingin doang. Hihi, ada. Susah, Bung. Susah sekali sepertinya. Oke. Untuk kali ini kami belum masuk ke semua area candi. Kami memilih masuk ke salah satu candi yang ada di dalamnya, yaitu patung Brahmana. Areanya tidak terlalu luas, jadi terasa pas untuk jalan santai sambil mengajak anak mengenal candi tanpa terburu-buru. Lalu kami juga sempat berfoto-foto sebentar di depan candinya, menikmati megahnya bangunan yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu. Di candi ini, tembok-temboknya penuh dengan ukiran relief yang bukan sekedar hiasan. Tiap sisinya punya cerita dan makna. Relief-relief itu menggambarkan kehidupan manusia, nilai kebaikan, kesabaran, kesetiaan, juga hubungan manusia dengan alam dan para dewa. Ukirannya disusun berurutan seperti cerita yang dibaca perlahan, sambil perlahan mengelilingi candi. Dari sini kita diingatkan bahwa hidup adalah perjalanan dan setiap langkah punya arti. Bukunya udah diguntingin. Mana lagi ya pacunya? Mi lagi ngapain, Mi? Mi? Terus Selesai foto-foto, di jalur pulang kami diarahkan lewat pintu yang berbeda dari pintu yang masuk. Kami melewati hamparan taman rumput yang luas di area belakang wisata Candi Prambanan. Di sini juga ada beberapa macam
tempat yang menyewakan alat seperti ATV, sepeda, dan lain-lain untuk berkeliling dan menghemat tenaga tentunya. Di sini juga anak-anak paling senang lari-larian bebas, tertawa dan menikmati ruang terbuka yang lega. Pokoknya cocok banget anak-anak diajak buat jalan-jalan ke sini. Halo, capek guys dari Prambanan. Ternyata rute pulangnya diputar sangat jauh sekali. Muter-muter Ya. Ade sih. Untung ada bekal susu Bekal ya. susu di mana? Dari mobil. rumah. Ini bakal minum ya biar enggak haus. Pegangan, pegangan. Aduh. Tadi Umi jatuh terpeleset. Jadi nggak boleh ya lari-lari kayak gitu ya. Harus lari-larinya yang benar ya kakinya ya. Aduh, tiketnya berapa? 15.000 15.000 untuk parkir mobil. mobil aja. Oh, mobil aja 15.000. Bayarnya nanti di depan ya. Jadi Terpisah dengan tiket masuk, guys. Kita lanjut ke destinasi selanjutnya yaitu homestay. Ikutin kita ya. Habis. Jangan. Kasih. Ya, sok. Ya, dadah, tos ya. Nah, di Prambanan kita menuju homestay karena kita mengejar maghrib udah ada di rumah. Nah, setelah dari homestay udah bersih-bersih, makan ya, makan cemilan. ya, Kita menuju ke tempat makan namanya dapur Paraga. iya. Dapur Paraga. Iya, ada detailnya ya. Di sana kita makan nasi ya, ada macam-macam lauknya. Jadi kayak ada menu prasmanan gitu, ada ayam, ikan, terus ada apa lagi ya? Ada Mie godok, mie Jawa, bakmi Jawa. ada minuman Ada jahe-jahe. ya. Terus yang bikin kagetnya itu kita makan sate ayam ya. Ayam. Sate ayamnya Mantap, sebesar sate. apa? Sebesar nih pipi adek ya. Adek lah pokoknya nanti lihat lah ada videonya. Ada videonya. Terus ada lagi makan telur. Satenya besar ya. Besar banget. Terus udah gitu ternyata di tempat makan itu ada live Musik. Jadi enak ya. Padahal kita datangnya hari biasa bukan long Tapi weekend. ramai juga biasa. Ramai. Iya. Menuju long weekend. Menuju long weekend. Terus udah gitu di sana juga ada apa? 5. Hah? Ya. Ya nanti ada. Terus udah Habis gitu itu ke homestay lagi. bukan maksudnya di Palagan itu ternyata ada playground buat anak-anak. Ada posotan. Ini playground lah. Ini Cuma ada ayunan, Posotan. sama yang manjat-manjat. manjat-manjat ya. Itu namanya apa ya? Beraksi. Beraksi. Ada beraksi. Jadinya kakak sama adek senang buat main di sana. Jadi kita tenang pas makan ini ya. Terus kedua. Belum, habis itu kita pulang deh Ke homestay. karena capek kan hari pertama.
pertama. Nah, udah gitu, sekarang lah hari kedua. Destinasi pertama yang kita kunjungin yaitu Soto Padarno. ya Darno N. Darno N. Darno. Soto Padarno. Nah, itu tuh apa sih Pak? Soto apa? Itu soto Jogja. Soto Jogja, soto Soto bening bening. itu. Tapi ada nasi. Soto ayam. Soto ayam, kalau di Bandung enggak. Tapi ini mah kalau di sini, kalau soto daging bening di sini tuh ada isinya tuh ada toge, daging, Bihun. tetelan, ada bihunnya. Ya soto daging ya. Iya, tapi Bukan soto ayam. soto daging sapi. Cuman tipikal kuahnya itu Bening. bening, enggak like kayak kari gitu kan, Betul. atau lodeh Cuman kalau ke sana harus pagi hari. pagi-pagi. Kita tadi datangnya jam 7 ya. Iya, agak siangan lah. Udah penuh itu juga waiting list. Tempat duduk. Cuman ya nggak sampai sejam 2 jam sih, nunggunya 5 menit udah langsung perputaran pemain. Karena mereka menyajikannya satu kali pengantaran itu bisa mengangkat 6 mangkok itu. Nanti kita lihatlah videonya. Terus udah gitu dari situ Kita ke destinasi kedua kita di sini di pantai Di Parangtritis. Parangtritis. Tadinya kita mau ke pantai Widuri Cuman yang agak sepi, cuman kakek Panas. sama neneknya pinginnya yang agak rame. Betul. Terus nggak ada payung kayaknya, nggak ada yang jualan payung ya. Ada nggak? Nggak tahu kan kita belum ke tengahnya, Iya sih. baru dari pojoknya. Jadi pindah ke Parangtritis. Cuman dari Widuri ke Parangtritis tinggal maju aja 500 meter. meter. 500 meter. 500 meter doang kan jaraknya, jadi nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan lihat di Parangtritis ramai, ya udah deh kita aja pindah ke pantai yang terdekat, betul. yang sejalur. Sebelum ke pantainya, kita melewati rumah penduduk loh guys. Di Jogja. Benteng Takeshi. Lagi di pantai pasir, ada laut, ombaknya besar loh guys. Lihat mukanya itu, kenapa, coba lihat. Lihat dong, ibu mau lihat mukanya Umi. Cemong-cemong. Kenapa itu? Kena air. Kami nggak bawa cai. Tiduran.
sayap gini-gini. Set. Bukan gitu, itu mah mukul-mukul gini-gini kayak kupu-kupu. Nah. Habis ini kamu dimandian ku ibu. Rumi lagi bangun apa? Lagi bangun tembok, guys. Emang mau bikin temboknya tinggi banget? Oh gitu. Supaya tidak terkena ombak gitu. Anginnya besar ya. Pegang. Wah, hancur nggak temboknya? Kena air. Gitu. Nah, itu mah kayu kayaknya. Sampah. Lanjutkan, Bang, lanjutkan. Lolo, itu kuat sekali. Alah, 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 alah. Nah, habis ini mau kemana kita? Mau ke sholat Jumat. Sholat Jumat. Nanti kita lihat ya Di masjid apa masjidnya kayak gimana. Nggak tahu nih, kita dapetnya di jalan masjidnya. Masjid apa? Masjid Bagus at. Adik kalau gitu atuh. Adik. Bah, ada nggak abahnya? Bah, ada abahnya ada. Ada itu teh abah, ade gitu. Abah ade gitu. Itu bapak bukan? Pak. Sorenya kita makan di House of Raminten. Kenapa harus coba ke sini? Karena House of Raminten menyajikan suasana Jawa yang kental dari interior, musik, gamelan, sampai pelayannya yang berbusana adat. Begitu masuk, rasanya seperti diajak pulang ke Jogja tempo dulu. Harga makanannya juga relatif ramah di kantong dan banyak pilihan makanannya. Jadi cocok buat anak-anak dibawa ke sini. Cerita hari ini ditutup dengan melaundry baju bekas main dari pantai. Mau lihat keseruan kita hari selanjutnya di kota Yogyakarta? Tonton video minggu depan ya. See you. Dadah, jangan lupa komentar